Buat Hmm. aja kira-kira. Iya, iya, iya. Bagus tuh. Jadi udah terprogram. Mas, Iya. saya mau sekarang ya. Yuk kita Nih, buka ya. Kita nah, buka ntar kita lanjutkan Kang. live yuk.
Biskom, wow, menarik. Kembali lagi di Biskom Nasional, edisi Februari bersama saya Deddy Sundoro dari Keuskupan Agung Semarang. Halo, apa kabar semuanya? Happy Valentine buat kita semuanya. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Oke, sebelum kita mulai acara ini, akan kita buka dulu dalam doa. Dan tentunya doa menurut agama masing-masing, akan tetapi saya akan pimpin secara agama Katolik. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena kemurahan-Mu, hari ini kita boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami mengerti rancangan-rancangan indah daripada Engkau Bapa. Berkati kami semua, apa yang perlu di-sharingkan, apa yang perlu diceritakan pada malam hari ini dapat memberkati dan menginspirasi kita semua untuk tetap mengembangkan usaha yang telah Kau berikan kepada kami, Bapa. Untuk Bapa, kami siap mendengarkan Engkau bercerita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebagai lagu pembuka, kita akan dengarkan satu lagu pujian dari tim pujian Kelasi. Yuk, silakan. Mari, teman-teman, kita semakin dalam lagi memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus. Karena kita tahu, hingga hari ini kita ada semua hanya karena kemurahan-Nya, semua hanya kasih-Nya yang sungguh melimpah pada kita. Mari teman-teman, kita memuji Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau baik bagiku. Engkau sungguh kemurahan-Mu dalam hidupku sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagiku. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Oke, semua ini memang kalau tanpa kemurahan Tuhan, kita tentunya tidak mungkin akan berada di sini. Oke, Bro and Sis, sebelumnya siapa ini yang udah pernah ikut Biskom atau SSKBL? Kayaknya udah semua ya. Kayaknya di sini ada Bro Gunawan ini, sohib saya yang dari Jakarta. Hai Bro, mana Bro? Resen dulu dong Bro. Ada Bro Awan ini, kumaha tukang damang. Ada Sis Floren, ada Sis Bro Ferry ini ya, Bro Ferry Harisma. Wah ini nih masternya untuk IT, khususnya Apple nih. Wah ini mantap nih kalau yang pengen mengerti lebih dalam tentang Apple bisa kontak-kontak tuh. Ada Sis Floren juga nih di sini, Bro Rusdi dan teman-teman semuanya nih. Ada juga nih Ibu Agnita dari Klasi. Oke teman-teman, kira-kira udah pernah dengar belum Biskom itu apa? Kemudian SSKBL itu apa nih? Buat yang pengen ngerti lebih dalam nih, yuk kita lihat dulu nih. Saksikan satu video ini dulu. Dan tentang Biskom dan SSKBL. Silakan Bro Andi.
Yes. Buat teman-teman ini yang belum ikut SSKPL, kayaknya menarik loh. Lewat SSKPL itu kita akan banyak bercerita tentang cuanisasi, tapi tetap berpusat kepada Tuhan kita dengan tagline-nya glory ya. Bener dulu, baru bisa besar. Ya, buat yang belum ikut siapa nih? Boleh dong, ini komen-komen di room chat-nya dong. Siapa yang belum ikut? Karena hari ini kalau mau daftar, ada promonya loh. Yang biasa camp ini 1 juta. Hari ini cuma 750.000 loh, Bro and Sis. Makanya sayang banget loh kalau belum ikut. Nah, hari ini tentunya kita akan melakukan diskom, kedatangan seorang tamu nih. Nah, tamu ini jadi alumni juga dari SSKPL, dia dari Paroki Gedangan. Beliau menjabat sebagai koordinator bidang kewartaan. Orangnya tuh humoris, humble. Kalau orang ngomong zaman sekarang ini down to earth banget gitu lah. Dan yang lebih penting lagi, selalu tebar pesona. Mau tahu nggak siapa dia? Nih, video kesehariannya. Yuk, silakan. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Rudi Lee. Founder dari CVI Unindo Elektrik ini sudah bergerak di bidang elektrika sejak tahun 2006. Berlokasi di Jalan MD No. 458 Semarang, CVI Unindo Elektrik telah menyuplai berbagai komponen listrik industri dan jasa perakitan panel listrik untuk perusahaan-perusahaan baik di Semarang maupun di luar kota Semarang. CV Unindo Elektrik tidak saja membuka toko offline, tapi juga memanfaatkan media daring seperti Instagram, Facebook, Play Store, YouTube, dan website untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hadir bersama kita pada hari ini Bapak Rudi Lee. Yes. Sebelumnya buat dulu dalam pantun ya. Jalan-jalan di taman, tak lupa memakai topi. Mari teman-teman kita sambut Bro Rudi Lee. Halo, shalom semua, apa kabar? Halo Bro Rudi Lee, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Dan saya lihat ini teman-teman yang hadir di sini, semuanya wajahnya sukacita ya. Luar biasa, salam buat semua. Oh iya dong Bro, ini hujan-hujan gini baiknya lihat ini Bro Rudi Lee ini. Tentang apa itu unik ya Bro ya. Ya, Gimana Bro? Ceritain dulu dong. Dengar-dengarnya dulu itu unik tuh dibangunnya dari gimana gitu. ya, oke. Sebelumnya teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, supaya kita rasanya tuh seperantara ya, muda terus gitu ya. Jadi ini saya bukan terus kemudian lebih ahli ya, lebih pintar ya, tetapi saya hanya sekedar sharing yang saya alami, saya kerjaan saya yang alami selama ini. Nah, untuk CV Unindo Elektrik sendiri, teman-teman, dulu itu eh, awalnya itu dibangun dari perusahaan saya yang sebelumnya ya. Dulu tuh saya mengerjakan percetakan, bergerak bidang di percetakan ya. Dan di percetakan itu saya mempunyai beberapa customer, pabrik-pabrik ya. Tetapi jangan dibayangkan percetakan saya itu besar gitu ya. Hanya levelnya UMKM gitu ya. Tetapi puji Tuhan dipercaya beberapa pabrik gitu ya. Sehingga percetakan saya bisa melayani mereka. Nah, kemudian karena beberapa customer kami itu adalah pabrik-pabrik, maka saya dan istri saya itu punya pikiran begini, bro. Gimana kalau semisal kita selain mensuplai kebutuhan percetakan, kami juga mensuplai alat-alat listrik, ya. Karena saya dan istri saya itu alumni
dulunya Fakultas Teknik Listrik ya, harus kuat kebetulan. Maka kami berdua punya pikiran begitu. Dan ternyata puji Tuhan oleh pabrik-pabrik ini disambut. Jadi mereka berkenan, ya paling tidak mau membandingkan dulu lah ya, awalnya seperti itu. Dan ternyata memang kami bisa dipercaya untuk mensuplai mereka awal-awalnya ya, sehingga kami mulai berani membuka kios kecil-kecilan dulu tahun 2006 ya, ya, masih kontrak ya, dan barang-barangnya juga masih sedikit, belum banyak gitu bro. Itu sejarah awalnya gitu bro. Jadi Waduh, zaman segitu itu udah usaha percetakan buat brosur sendiri, kemudian brosurnya temanya yang unik untuk marketingin sendiri ya bro ya. Waktu itu masih modelnya brosur ya bro ya. Brosur datang ke konsumen langsung gitu ya bro ya. iya, ya. Kalau dulu saya itu ingat sekali waktu awal-awal gitu ya, supaya toko kami bisa bertambah, berkembang gitu ya. Mau nggak mau, dulu kan nggak ada zamannya seperti sekarang ya, WA di mana-mana, WA grup di mana-mana. Dulu itu masih semua konvensional, bro. Saya ingat waktu itu saya sampai kelilingan sendiri ke pabrik-pabrik, bahkan ke toko-toko di dalam atau di luar kota gitu ya, datang bawa barang, nawari gitu ya, konvensional gitu sambil bagi brosur, bagi apa namanya kartu nama seperti itu. Ya, cara-cara konvensional lah, bro. Seperti itu. Atau namanya buat sendiri lagi ya bro ya. Jadi nggak terus ya bro. Nah, itu gua pernah dengar kan bro, katanya kamu itu udah buat web bro. Tahun 2000 berapa gitu ya. Itu gimana bro? Awal mulanya bisa buat web gitu, terus ngaitin dengan bisnis yang ada. Nah, jadi awalnya gini. Ini saya cerita singkat saja dulu ya. Nanti bagi teman-teman Bro and Sis yang mungkin ingin tahu lebih lanjut bisa tanya jawab di akhir sesi ya. Tetapi saya tuh punya pikiran begini Bro, waktu awalnya dulu itu. Saya itu kan secara konvensional datang-datang ya ke pabrik-pabrik, ke toko. Ketika datang itu belum tentu loh ketemu dengan bagian pembeliannya ya, ketemu dengan bosnya ya, atau mungkin yang diberi kepercayaan di toko atau di bagian pembelian di situ. Nah, itu sudah nunggunya lama, tapi ternyata nggak order, atau juga nunggunya lama, tetapi bosnya itu nggak ada di tempat. Nah, itu jadi sangat capek ya, bagi saya itu sangat-sangat capek. Nah, puji Tuhan ya, waktu itu ketika ada sebuah pameran pameran IT di mana itu ya saya lupa, tetapi di situ saya ingat ada stand. Kalau Bro Dedi dulu ingat ada namanya toko bagus gitu ya, Oh marketplace iya, iya. toko bagus, ingat nggak Bro? Oh ingat itu bro, kalau yang Ya, ingat toko zaman bagus dulu ya. tuh ketahuan umurnya nanti bro. Ya betul, ya toko bagus. Waktu itu saya ditawari sama marketingnya, Pak, buka akun di toko bagus Pak, nanti bisa jualan di toko bagus ya. Kalau sekarang itu Tokopedia, kalau dulu itu toko bagus. Saya mikir gini bro, mikirnya itu cuma simpel ya. Kalau ketika saya membuka akun dan kemudian melakukan pemasaran lewat toko bagus itu kan juga sangat membantu ya. Kita nggak usah nungguin pembeliannya ada atau enggak, atau bosnya sudah datang atau enggak. Kita nggak usah nunggu. Nah, tapi kita bisa bertransaksi. Bahkan ketika itu kan waktu konvensional kan saya sampai keluar-keluar kota gitu ya. Tapi kalau lewat toko bagus, saya berharap barang-barang saya itu bisa dipasarkan menjangkau keluar-keluar kota ya. Dulu pemikiran saya itu cuma hanya sederhana itu dan ternyata memang memang sangat membantu, sangat membantu. Tetapi nah kelemahannya ini bro, kelemahannya kalau di marketplace ya, mungkin banyak yang belum belum tahu toko bagus ya. Saya cerita aja tentang yang sudah banyak ngetren ya, seperti Shopee, Tokopedia itu ya. Kelemahannya begini kalau marketplace itu, bro. Ketika kita itu mencari, ketika customer kita itu mencari barang,
ya. Terus kemudian mereka mencarinya di marketplace itu ya. Mereka mengetik misalnya sarung tangan gitu ya. Wah, itu yang keluar kan banyak sekali tuh daftarnya. Mulai yang dari termurah ya, mungkin ada yang 2.500 ya, ada yang sampai 20.000 ya. Semua keluar semua. Malah mungkin toko kita tidak keluar ya. Karena entah kenapa algoritma dari mereka ya, mungkin toko kita malah tidak keluar. Nah, itu kelemahannya dari marketplace. Sama, dulu waktu toko bagus itu ya juga seperti itu. Maka saya terus kemudian punya pikiran bagaimana kalau saya itu punya website sendiri gitu ya, supaya apa yang saya jual bisa langsung selalu tampil, orang-orang yang kemudian mencari barang-barang saya bisa langsung menuju ke website saya. Nah, itu pertama-tama itu punya pikirannya seperti itu. Dan didukung ini, Bro. Dulu itu saya ingat betul, mungkin algoritma dari Google itu mungkin lebih sederhana ya daripada sekarang. Sekarang sudah terlalu kompleks. Dulu itu sangat sederhana ya. Ketika kita itu sering mengupdate atau sering memasukkan item barang gitu ya atau merubah harga di website kita. Nah, itu jadi tujuan utama dari Google itu waktu orang tuh mencari-cari barang. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau customer saya cerita, wah sekarang kalau di Unique itu gampang. Saya cari aja item ini, ketik di Google, keluarnya nomor satu, keluarnya nomor satu, dan gitu terus ya. Itu sangat-sangat membantu kalau kalau apa namanya dengan website gitu ya. Jadi dengan website itu kita bisa memasarkan barang itu kemana saja, kapanpun, dan lebih lebih apa ya, lebih bisa menjalin hubungan dengan customer kita. Nah, itu awal-awalnya ketika saya mulai sibuk di website toko online ya, toko online e-commerce waktu itu ya. Nah, tetapi terus kemudian karena Facebook itu waktu itu kan juga booming ya. Kemudian saya coba-coba eh, buka akun di Facebook dan mulai berjualan di sana. Terus kemudian IG juga, Instagram juga mulai booming. Karena yang mulai booming pertama itu kan Facebook dulu ya. Setelah Facebook, terus kemudian baru YouTube dan IG di belakangan. Nah, karena kalau YouTube dan IG terus kemudian booming, nah saya juga akhirnya membuka akun di sana. Jadi saya tuh hanya mengikuti perkembangan zaman saat itu, bro, untuk apa memulai usaha e-commerce saya. Gitu, Oh, bro, Dedi. follow the trend ya bro ya. Jadi Ya. ceritanya juga ngikutin. Nah, kalau ngomong follow the trend bro, sekarang ini trennya lagi apa nih bro? Yang bisa juga menginspirasi buat teman-teman ini. Apakah kita tetap bertahan di web, ataukah di Instagram, atau yang mungkin terbaru di TikTok ya? Mm. Ya, kalau itu, kalau saya boleh menyarankan ya, bro, itu sangat-sangat tergantung dengan target market kita dulu. Pertama, kita tahu barang kita itu targetnya mau kemana dulu. Nah, itu. Tapi kalau bagi saya, ya, kalau bagi saya, karena barang saya itu adalah barang yang sangat-sangat khusus ya. Karena kalau sarung tangan gitu, mebel gitu kan banyak orang yang tahu, banyak orang yang paham. Tetapi kalau timer, kontaktor, temperatur kontrol, itu orang-orang sudah pusing. Wah, itu barang apa itu ya? Maka itu dari dulu sampai sekarang itu saya tidak pernah untuk iklan di Google gitu ya, buka iklan berbayar. Karena saya rasa bahwa itu sangat-sangat bukan bukan tidak berguna ya, tetapi kurang efektif buat usaha saya. Maka kalau kita kepingin mau memasarkan barang sesuatu, kita harus tahu dulu target market kita itu yang seperti apa, sehingga kita bisa memilih media sosial atau mungkin aplikasi apa yang bisa mendukung dari eh, marketing kita secara online ini, bro. Gitu, bro. Oke. Berarti kanalnya ini sendiri-sendiri ya bro. Ada yang Betul. Heeh. Instagram, ada TikTok, ada juga Ya. yang tetap bertahan dengan web. Nah, tentunya untuk setelah memilih kanalnya masing-masing nih, tentunya kan Bro Rudi juga perlu
mengisi kanal itu kan. Zaman sekarang namanya sih konten ya bro. Gimana tuh bro ceritanya supaya kita nih bisa ngisi konten yang ada gitu. Nah, itu bro, itu. Jadi kalau konten itu terus terang sangat tergantung dengan kreativitas kita ya. Kreativitas kita dan juga bagaimana kita itu mempunyai gambaran ke depan bagaimana barang kita atau produk kita harus dipasarkan. Jadi kita ingin eh, mengungkapkan apa yang kita tawarkan kepada customer itu lewat konten. Nah, itu yang menurut saya itu susah-susah gampang juga ya. Karena kalau kita salah salah bikin konten, jelas target market kita nggak nyampe di situ. Maka konten itu juga sangat perlu dipikirkan. Jadi tidak asal pokoknya ada konten gitu, jangan ya. Karena kalau asal ada konten itu akan membuat marketing kita itu ya kurang efektif. Paling enggak tuh salah satunya itu isi dari konten kita itu menyapa customer kita atau promosi produk baru. Nah, itu yang nanti akan kita kemas sebagaimana kreatif kita sehingga kelihatannya orang itu bisa tertarik pada produk kita. Gitu, Bro. Oke, berarti tebar pesona tetap ya bro ya. Nah itu kasih contoh dong bro. Kira-kira konten apa sih yang zaman sekarang ini lagi ngetren? Apakah kita tentang edukasi atau hard selling atau mungkin konten-konten yang kata orang konten receh gitu ya bro. Tapi itu kadang laris juga bro banyak yang lihat. Hmm. Sebaiknya gimana nih? Biar ada insight lah buat teman-teman semua yang ada di sini. Ya, kalau saya sih seperti yang tadi Bro Detsun itu katakan, saya memilih untuk membuat konten semua, Bro. Ya, tapi ada porsinya masing-masing. Contoh konten yang untuk yang receh-receh gitu ya, itu kita buat konten itu untuk menjangkau customer-customer baru ya. Jadi kalau misalnya ada konten yang lucu-lucu gitu kan, terus kemudian viral gitu kan, wah orang kan mulai tertarik nih. Wah ini kok lucu ya, ini kok bagus ya. Nah, terus kemudian mulai follow kita. Nah, itu kan eh, pancingan-pancingan untuk eh, follower-follower baru. Di mana kita tahu bahwa ketika kita punya follower itu kan juga akan menambah potensi untuk marketing kita, ya. Marketing kita itu sendiri, ya. Terus Hmm. kemudian kalau yang saya banyak juga saya padukan dengan edukasi, edukasi. Contoh dengan barang-barang yang saya jual ini, contoh kata untuk timer. Timer itu buat apa sih? Gitu. Bagaimana caranya settingnya sih? Terus timer yang satu ini dibanding dengan timer yang satu ini, itu apa bedanya? Apa keunggulannya? Itu edukasi itu. Nah, itu Oke. edukasi. Dan ya dikemas dengan yang lainnya, ya. Supaya apa? Konten kita itu bisa variatif dan juga tidak membosankan gitu bagi customer kita. Gitu Bro Detsun. Nah, ini buat teman-teman nih yang pengen nanya-nanya dengan Bro Rudili, nggak sia-sia. Hari ini ada bonusnya juga ya Bro ya. Dapat GoPay 50.000. Gampang aja sih, tinggal nanti tanya di kolom chat, namanya siapa, nomor WA-nya berapa, apa yang mau ditanyain. Itu ya Bro ya. Tapi sebelumnya nih Bro, cara buat konten ini kan macam-macam nih Bro. Nah, saran-sarannya yang terbaik itu gimana Bro? Oke, jadi untuk pertama mulai aja ya Bro. Kalau kalau memang sudah kemudian sudah menguasai atau mungkin lebih profesional gitu, mungkin kita bisa menggunakan jasa desain atau mungkin bahkan kita meng-hire pegawai karyawan yang jago desain itu sendiri ya. Tetapi kalau untuk awal-awal yang paling gampang ya itu adalah Canva, Bro. Ya, itu di Canva itu sudah luar biasa, sudah mumpuni lah kalau bagi saya, bagi seorang pemula untuk membuat konten itu dari Canva sudah cukup. Nah, Oke, pakai Canva aja ya Bro ya. bisa Itu pakai Canva. Nanti kalau eh, misalnya memang sudah lebih lebih tinggi ya, mungkin bisa pakai paduan pakai Premiere atau
Photoshop atau Corel dan yang lain sebagainya itu dipadukan untuk buat animasi-animasi gitu, Bro. Oh, animasi juga ya bro ya. Kalau animasi biasanya itu ke arah apa nih bro buatnya bro? Kalau animasi itu ya macam-macam ya, Bro. Karena kalau animasi itu kan bentuknya video. Kadang memang harus kita itu konten kita juga bentuknya video. Tidak melulu hanya gambar ya. Kalau gambar kan hanya satu frame gitu ya, satu frame terus kemudian orang melihat ya sudah lewat. Tapi kalau dengan video itu paling tidak itu bisa nyenggol artinya gitu ya. Wah, ini bagus. Oh, ternyata kadang itu banyak konten yang di barang-barang teknik seperti saya ini nggak bisa kalau misalnya hanya gambar ya, karena harus dilihat dari tampak belakangnya seperti apa, terus koneksinya seperti apa. Jadi itu memang butuh seperti animasi gitu ya. Eh, gitu Iya Bro betul. Tetsun mungkin. Iya bro. Nah ini bro kan kadang-kadang teman-teman ini ada yang sudah buat konten, tapi kok masih sepi nih bro. Nggak ada yang kepoin gitu lah bro. Gimana bro enaknya nih bro? Oh, ya. Kalau soal itu sih jawaban saya cuma satu, Bro. Semua itu butuh proses. Ya. Semua itu butuh proses. Bro Getsun ingat nggak? Kalau nggak salah itu bacaan Injil yang kemarin itu ya. Itu soal tentang orang buta yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika pertama kali disentuh oleh Tuhan Yesus, dia hanya melihat remang-remang. Ya. Terus kemudian kedua kalinya baru dia melihat dengan jelas. Nah, di sini kita juga bisa belajar bahwa semua itu butuh proses, nggak bisa langsung sekali jadi. Ya, kita harus ya gimana ya, jangan sama aja seperti ini. Kalau kita punya toko toko offline ya, toko offline, kita kan tiap hari kan mau sepi atau nggak sepi kan tetap buka, toh bro. Yes. Ya, atau mungkin kalau kita kelilingan ya waktu dulu itu saya kelilingan ke toko-toko, ke pabrik-pabrik. Ketika dapat order ya, itu ya suka. Tapi kalau misalnya nggak dapat order, masa saya juga berhenti kelilingan? Enggak kan? Kan tiap hari harus keliling, harus harus menjalankan usaha. Sama seperti eh, marketing online ini ya, e-commerce ini ya. Ketika kita buat konten dan kemudian banyak banyak yang tidak tertarik atau sedikit banget yang like gitu ya, sedikit banyak follower kita juga sedikit, ya enggak apa-apa. Kita harus setia setia pada proses gitu maksud saya, setia pada proses. Jadi kita tetap aja buat konten karena akan ada saatnya orang-orang itu mulai tertarik. Jadi kita hanya bisa berusaha nanti kemudian bisa bisa membuat orang-orang itu jadi semakin paham, semakin kenal gitu ya. Ya memang pertama sepi, tetapi saya percaya dengan ketekunan kita, dengan apa tidak banyak alasan gitu ya, membuat kita itu terus berusaha membuat konten gitu. Yes, bro. Tetap maju terus ya, bro ya. Ya, Meskipun maju prosesnya, terus. meskipun kadang juga berliku dan panjang ya, bro ya. Untuk mencapai suatu yang viral ya, bro saat ini ya. Ngomong-ngomong nih, bro, dulu SSLBL ikut kapan ya, bro? Nah, kalau SSBL itu ingat saya itu ikut tahun 2020 waktu kalau Bro Detsun tahu itu kan waktu pandemi ya. Jadi saya ingat sekali kalau SSBL saya itu secara online, secara Zoom, di Zoom seperti ini ya, Oh, tahun 2020. Emang habis ini akan ada lagi, Bro. oh Seperti ada itu, dong, Bro. bro. SSKBL keempat, tanggalnya 4 juga, bulan depan, bulan Maret 2023. Ini buat teman-teman Nah, ini perlu ikut, bro. Yang di sini ya, ikut SSKBL kayaknya menarik banget, bro. bagus itu. Cerita tentang, ya nanti Bro Rudi harus cerita nih, gitu ya. Ada promo Ya, loh, bro. Dari biasa ya. 1 juta, cuman bayar 750 gitu. Oh ya sebelumnya nih bro, buat teman-teman yang pengen nanya, 3 penanya nanti jangan lupa nih akan dapat voucher GoPay sebesar 50.000. Cukup tulis nama dan WA-nya karena nomor WA ini penting sekali buat ngirim kopinya ya bro ya. Dan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bro Rudi. Nah dari ikut SSKBL ini
manfaatnya apa nih bro? Bisa kadang apakah ini asik atau ada sesuatu yang mengubah hidup gitu bro? Ah, itu SSBL itu cakep banget, bro. Keren, keren, keren habis. Jadi banyak hal yang saya dapat ya dari SSBL yang saya pernah ikut ini ya. Banyak banyak hal. Dan yang paling mengena dalam diri saya itu adalah tentang bagaimana kita itu bertumbuh dalam eh, kemampuan kita ya, bertumbuh dalam kemampuan kita. Nah, saya boleh sharing sedikit ya, Bro ini ya. Boleh bro, ini kayaknya menarik nih bro Nah, ceritanya. jadi dulu itu ketika saya itu sudah punya ya toko offline, terus kemudian sudah menjalankan e-commerce ya, terus juga promosi di Facebook ya. Terus kemudian saya itu merasa bahwa cukuplah dengan adanya ini pun toko saya bisa juga rame gitu ya, juga ada pembeli ya. Tetapi terus kemudian dari SSBL ini saya tuh diingatkan bahwa usaha kita itu adalah titipan Tuhan. Tuhan itu sudah mempercayakan sebuah usaha yang bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, juga bagi ya karyawan-karyawan kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Maka itu dengan kepercayaan seperti ini, maka kita itu harus bisa berkembang, bisa memiliki kemampuan yang lebih daripada seperti hal-hal ini. Nah, kemudian waktu itu kan karena saya ikutnya itu waktu pandemi ya, waktu pandemi tahun 2020 itu, Bro Dedi mungkin ingat ya waktu parah-parahnya ya, waktu Delta kalau nggak salah itu ya, waktu varian Delta itu, ya Hmm. semua dari Semarang itu kan kena PPKM ya itu ya, kena Yes. PPKM bahkan sampai level 4 ya, sampai level 4 waktu itu, di mana semua kegiatan tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan dari rumah. Jalan-jalan Hmm. protokol semua kan ditutup itu waktu itu tuh. Nah, saya jadi bingung, Bro. Kalau saya itu pegawai bank atau pegawai kantor gitu ya, kerja dari rumah itu bisa, ya, percaya saya bisa. Tetapi kalau saya tuh buka toko, ya, terus saya tuh mikir, kalau saya buka dari rumah itu gimana caranya, betul kan? Kan barangnya kan ada di toko. Kalau saya buka di rumah, mana ada barangnya? Kan nggak mungkin saya itu kerja dari rumah. Nah, oleh karena itu, waktu itu kan saya terus kemudian kan memutuskan untuk tetap buka, ya, tetap buka. Tetapi waktu itu banyak sekali Satpol PP gitu ya, yang Hmm. kemudian seliweran ya, di jalan-jalan protokol di mana mereka memaksa bahwa tidak ada toko yang boleh buka. Ya. Termasuk toko saya, ya termasuk toko saya. Jadi saya itu kucing-kucingan bro dengan Satpol PP waktu itu ya. Ya ketika saya buka, terus kemudian tetangga saya bilang, Pak Rudi, Satpol PP sudah sampai di sana loh. Wah, saya cepat-cepat tutup lagi ya. Seperti itu. Padahal Satpol PP itu seliweran itu sehari bisa 3 kali tuh. Pagi, siang, sore itu, wah sering sekali. Dan kalau saya memaksakan diri untuk membuka, ya pasti nanti saya kena peringatan dan kena garis polis lain gitu ya. Karena Hmm. kalau saya tuh tanya-tanya, kalau ketika kita kena garis polis lain gitu, terus kemudian mau membuka, itu harus bayar sekitar 25 juta. Loh, tuh, saya aja buka toko sehari belum tentu ya dapat 25 juta, tapi karena garis polis lain gitu, saya harus membuka garis polis lain itu 25 juta, mana saya mampu. Tapi ya akhirnya saya kalah lah ya. Akhirnya saya tutup, toko saya memang tutup. Tetapi saya mikirnya begini, ya oke lah, toko tutup. Tapi karyawan saya itu kan juga butuh makan, toh. Karyawan saya kan juga butuh punya hidup sendiri, punya keluarga sendiri. Maka saya mulai bingung. Wah, gimana nih Tuhan? Ya, saya sama istri saya
Waktu itu sering berdoa ya, sering berdoa bagaimana nih Tuhan. Nah, saya itu ingat kata-kata dari SSBL, pembicara yang memberikan sesi di SSBL ini, bahwa kita itu sebenarnya itu sudah dikasih talenta, tapi bagaimana kita itu mau mengembangkan talenta kita untuk bisa sama seperti ya perumpamaan ketika Tuhan Yesus waktu itu memberikan perumpamaan, ada seorang tuan ya mau keluar negeri, dia menitipkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta kepada karyawannya ya. Terus kemudian kita tahu bahwa yang lima bisa jadi 10, yang 2 jadi 4, tetapi yang satu tetap saja satu karena tidak mau mengembangkan talenta. Nah, di situ terus kemudian maksudnya jadi rema buat buat saya, bro. Nah, mungkin sebagian dari yang ikut Zoom ini mungkin juga pernah melihat ya postingan saya waktu di awal-awal waktu itu ya. Waktu itu saya ingat saya posting di Bistok Klasi ya waktu itu ya. Bagaimana saya itu mulai belajar buat animasi. Saya ingat bahwa kalau kita mau berkembang ya kita harus mempelajari suatu hal yang baru. Jadi kita tuh enggak kemudian alergi ya. Mungkin memang awalnya saya itu gaptek. Enggak tahu, enggak paham tentang teknologi, tetapi saya mau belajar ya. Saya buat dari PowerPoint waktu itu belum mengenal Canva, belum mengenal Premiere dan yang lain-lain. Saya belajar dari PowerPoint. PowerPoint saya buat animasi, terus kemudian saya posting ya di grup. Mungkin teman-teman sebagian tahu. Nah, dari situ mulai awalnya ya, saya memulai bikin akun YouTube dan juga IG ini, bro. Instagram dan akun YouTube di mana mulai ada konten-konten seperti itu. Nah, dari situ lumayan, bro. Ternyata dari konten-konten itu banyak yang tersapa. Eh, Customer-customer saya yang ada di luar kota itu juga melihat bahwa oh ternyata Unik itu masih buka. Nah, puji Tuhan lewat penyertaan Tuhan itu meskipun toko saya itu tutup ya, tetapi dari marketing online yang awalnya saya bangun ini, saya mulai sadar bahwa ini itu jalan Tuhan yang diberikan buat saya ketika semua kondisi itu sudah tidak memungkinkan. Nah, Yes. dari situ order ya, meskipun toko saya itu tutup loh itu, tapi saya ingat betul bahwa order itu terus saja masuk ya. Jadi karyawan saya itu tetap bekerja ya, masuk ke toko tapi tutup, hanya mengemas barang ya, terus kemudian mengirimkan ke paket ya, gitu aja terus tiap hari. Sehingga meskipun saya juga heran sampai sekarang, meskipun toko itu tutup, tapi omset saya itu bisa semakin membaik gitu loh ya. Ya dulu pertama kali awal itu pandemi memang turun sampai 80%. Tetapi dengan marketing online ini mungkin toko-toko yang lain juga tutup. Maka karena saya buka online, banyak pesanan yang mampir gitu ya, ceritanya mampir. Malah waktu pandemi itu omset saya itu bisa meningkat drastis ya dari marketing online. Gitu bro, mungkin sharing sedikit dari saya. Yes, bro. Memang jangankan Bro Rudili, Koko Hit ya terkenalnya ya. Burung pipit aja dipelihara Tuhan loh, gitu ya. Tapi sebelumnya bro, udah ada 3 penanya nih bro. Ya, Dari Rian dari Bali bro. Dari jauh. Halo Bali. Bali. Ya, beli ini dari Bali nih gimana kabarnya nih beli? Nah, silahkan bro dijawab dulu ini bro. Pertanyaannya dari Bro Rian gitu. Langsung dia di kolom chat ini. Kalau mau ngomong langsung tim IT nih. Ayo bro, Bro Andi ini bisa dibuka ini teman kita nih dari Bali. Oh, dari Bali ini ya. Yes. Pertanyaannya mohon pencerahannya Bro Rudi, ada tips supaya konten kita viral dan mendapatkan engagement yang baik dari netizen. Ya, saya bergerak di bidang pendidikan. Oke, Bro Vian ya ini ya. Untuk konten viral itu yang tahu itu hanya Tuhan. Kita itu hanya berusaha untuk membuat konten sehingga
apa yang kita pasarkan, apa yang kita jual ya. Kalau di bidang pendidikan saya kurang tahu, mungkin jasa ya, jasa seperti gitu ya. Mungkin les-lesan atau seperti semacam itulah ya. Bagaimana jasa kita atau mungkin peralatan ya alat tulis atau apa yang berkenaan dengan pendidikan ini bisa kita sampaikan kepada banyak customer ya ceritanya seperti itu. Kalau soal viral ya puji Tuhan ya ternyata konten kita bisa disukai oleh orang banyak ya. Tetapi kalau nggak viral ya jangan terus kemudian putus asa bro karena belum tentu juga ya apa yang kita usahakan ini terus kemudian jadi sia-sia karena mungkin bagi banyak orang itu nggak suka ya sama konten kita tetapi bagi sedikit orang ya itu mereka suka dan mereka beli loh nangkap ya maksud saya ya jadi buat apa kalau kita itu buat konten viral tapi nggak ada yang beli nggak ada yang pakai jasa kita Dari yang cuan ya, mendingan bro. kita eh, ya fokus, nggak usah viral, nggak apa-apa, tapi terus buat konten kita menyapa yang segmen yang sedikit, misalnya contoh kata, tapi mereka konsumen atau customer kita yang setia, di mana ketika kita mengedukasi atau memberikan apa sapaan pada mereka, mereka suka, mereka merasa dekat pada kita, sehingga mereka terjalin koneksi lah ya, hubungan dengan kita, chemistry-nya itu dapat ceritanya seperti itu. Gitu Bro Dedi untuk mungkin Dan Bro penting Fian. cuannya ya bro ya. Nah, itu. Yang penting cuannya. Oke, ini ada teman kita juga nih dari Semarang bro. Ya. Mas Bro Denny, langsung aja Oh, bro. halo Bro Denny. Ya, ini saya bacakan. Saya mau tanya yang pertama, untuk saat ini Unix, ya, CV Unindo Electric itu biasa disingkat oleh customer kami itu Unix, biar gampang ya. Unindo Electric. Jadi Unix gitu biar gampang. Untuk saat ini Unix paling laku di marketplace apa ya? Terus yang kedua, apakah website unik pakai Google Ads atau apakah efektif gitu ya? Ya, saya jawab satu persatu dulu. Yang pertama jelas marketplace yang saya ada, Unix ada, itu adalah Tokopedia. Dan itu yang paling laku. Kenapa? Karena Tokopedia itu menguasai sekitar 70% kalau tidak salah saya marketplace di Indonesia ya, mungkin ya. Terus kedua, terus kemudian baru Shopee, yang ketiga Bukalapak, dan yang lain kecil-kecil. Tapi saya hanya pakai tiga saja, Bro. Kenapa? Karena kalau saya melihat bahwa Tokopedia dan Shopee dan Bukalapak ini sudah menguasai pangsa pasar marketplace di Indonesia, terus buat apa saya tuh capek-capek masukin barang satu-satu ke tempat yang lain, padahal tempat yang lain itu belum tentu juga ramai pengunjung ya. Kalau yang ramai pengunjung itu kan yang tiga besar tadi itu. Jadi saat ini yang paling laku ya tetap aja di Tokopedia karena ya mereka itu menguasai marketplace di Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, apakah website unik pakai Google Ads? Apakah efektif? Nah, ini saya kembalikan lagi pada teman-teman semua. Kalau saya pribadi tidak. Kenapa? Karena alat-alat yang saya jual, jasa yang saya jual itu adalah untuk segmen-segmen yang tertentu, yang kecil sekali gitu, Bro. Kecuali kalau misalnya Bro Denny ini jual contoh ya sepatu gitu ya, atau mungkin jual baju, atau mungkin jual makanan, di mana banyak orang yang tahu, misalnya bakso Denny gitu ya, itu banyak orang yang tahu bakso itu seperti apa. Nah, itu cocok kalau misalnya kita buka iklan di Google Ads. Kenapa saya bilang begini, teman-teman, Bro and Sis? Karena jujur saya pernah pakai juga ya Google Ads ini. Nggak murah loh. Saya itu pernah satu kali apa eh, ceritanya kalau Google Ads ini kan kita bayar dulu ya iklannya itu nitip nitip uangnya itu saya waktu itu tuh titip sekitar 10 jutaan di Google-nya ya di Google-nya. Nah, pay per click misalnya contoh kata seperti itu ya. Tetapi
itu pun nggak efektif buat 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 saya ya, karena siapa sih yang tahu tentang kontaktor relay ya? Siapa sih yang tahu tentang eh kubikel ya, seperti apa namanya, kapasitor bank gitu, seperti itu kan sedikit sekali. Maka itu kalau bagi saya sih kurang efektif. Tetapi untuk usaha Bro Denny bisa jadi efektif. Itu tergantung dari strategi pemasaran dari kita sendiri. Gitu Bro Detsun. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Sis Eni. Tapi sebelumnya, Bro, ini Ya, kayaknya Bro Vian ini dari Bali nih, pengen nanya lagi nih, Bro. ya. Ini dibantu dulu dong, Bro. Bro Vian, tentang booster ad ya. Booster ad itu kalau saya boleh tahu apa ya, Bro? Dibuka aja mungkin, Bro Andi, supaya bisa interaksi langsung nih dengan Kokohit nih. Iya, halo selamat malam. Ya, selamat malam Bro Vian. Iya, thank you untuk kesempatannya. Jadi maksudnya kalau booster ads itu seperti Instagram ads gitu loh Bro Rudi. Kan ada juga tuh Oh yang ya, ya, jadi tiba-tiba kalau kita lagi buka Instagram dia muncul ada tulisan sponsor gitu kan. ya, betul, betul. Thank you. Ya, heeh. Bisa juga, Bro. Itu juga tergantung dari target market yang dipilih Bro Vian juga ya. Ketika Bro Vian itu punya produk atau jasa yang dikenal banyak orang ya, dan orang itu paham dan orang itu pakai ya, itu memang sangat-sangat membantu ketika Bro Vian itu terus kemudian iklan ya di Google, iklan di IG, iklan di Facebook, TikTok, seperti itu sangat-sangat sangat membantu. Dan itu sangat karena begitu kita itu membuat iklan, itu kan yang view-nya itu kan banyak sekali itu. Saya juga pernah di IG buat iklan, saya bayar 500.000 waktu itu ya, cuma coba-coba aja ya. Tetapi hasilnya juga sama saja, karena segmen saya itu khusus sekali ya, barang-barang khusus. Waktu itu saya padahal sudah promo ya, beli tiga gratis dua. Wah, kurang baik apa saya itu, beli tiga gratis dua. Tetapi ya tetap aja kurang efektif, karena yang saya jual itu bukan produk-produk yang umum, bukan produk-produk yang kemudian gampang dipakai oleh banyak orang gitu ya. Kalau Provian mungkin jasa atau produknya dipakai banyak orang, silahkan Provian bisa iklan di IG ya, IG atau FB, di Facebook ya. Gitu Provian mungkin menjawab. Bro Vian, gimana? Ingin bertanya lagi? Kalau Bro Rudi kayaknya buat sekali lagi promo nggak beli dapat dua, Bro. Kayaknya laris deh, Bro. Iya, thank you sudah cukup Bro Rudi. Ya, Jawabnya. ya, Terima kasih. ya. Oke. Kemudian ini pertanyaan dari Sis Sis Eni ya. Eni. Yes. Saya mau nanya bagaimana cara menambahkan follower aktif di IG maupun di TikTok. Walaupun konten menarik, bagus sekali, tapi kalau follower dikit ya percuma. Ya, bukan follower yang beli. Oh, oke. Ini pertanyaan menarik nih, Bro Tetsun. Ya, ini semua itu mengalami hal seperti ini, termasuk saya sendiri. Ya, bagaimana menambah follower aktif? Satu-satunya jalan ya kita buat konten setiap hari. Buat konten setiap hari. Jadi kalau di IG ya, kalau ini di IG ya, eh, IG itu ada bisa 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 kita bisa membuat konten misalnya ya sehari dua kali, pagi sore misalnya, seperti itu, pagi dan sore. Minum obat ya, Bro. Dan ya, kalau buat konten itu jangan cuma satu 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 frame ya, satu foto aja. Mungkin kita buat kontennya itu eh, tiga atau empat ya. Kenapa? Kalau di IG itu seperti ini, Bro. Ketika kita itu buat konten berupa foto ya, kalau satu ketika kita sudah melihat ya nggak tertarik, ya sudah lewat itu, konten itu lewat. Tetapi kalau kita itu ada masang tiga atau sampai empat foto ya, itu akan muncul terus. Jadi paling tidak ada tiga empat kali muncul. Jadi halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Nah,
dengan harapan ya mungkin ada beberapa orang-orang yang terlewati. Ya, terlewati itu maksudnya sudah lihat tetapi sambil lalu ya tidak melihat konten terus akhirnya di scroll ya, di scroll, di skip lah ya. Nah, tapi dengan adanya beberapa halaman ini ya itu nanti akan tampil lagi. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Itu sangat membantu ketika kita aktif membuat konten. Ya. Dan ya bagaimana menambah follower ya ketika kita itu rajin buat konten, jelas itu pasti ada lah. Ya. Kalau nggak mau repot ya memang betul, betul kita beli follower itu nggak repot. Tetapi satu hal lagi, apakah itu efektif buat penjualan kita ya? Jadi kita follower banyak ya sampai jutaan misalnya contoh kata ya akun IG kita ada follower jutaan, tetapi tidak ada yang beli kan ya juga percuma toh Bu. Ya, mending kita cuma 100 200 tetapi adalah follower-follower yang setia, yang kita tahu betul bahwa mereka itu membutuhkan jasa atau barang kita dan mereka itu membeli ke kita. Itu sangat, kalau saya boleh memilih ya, saya malah milih yang mungkin 100 200 ini tapi terus-menerus beli produk-produk kita daripada terus kemudian puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya, tetapi tidak ada penjualan sama sekali. Itu hanya gengsi kita yang naik ya. Waduh, followerku banyak ya. Tetapi penjualan kita enggak nambah-nambah. Itu kan ya juga eh, lucu ya. Jadi kalau bisa ya seimbang lah. Kita benar-benar buat konten yang sangat berguna buat follower-follower kita supaya mereka pun juga ada chemistry buat kita pada kita. Gitu Bro Tetsun. Yes, oke oke oke. Oke, untuk mau ada yang nanya lagi kepada Bro Rudili? Jangan sungkan-sungkan loh, mumpung orangnya masih di sini. Orangnya tuh enak loh, humble gitu loh. Jadi langsung aja buat yang pengen nanya-nanya dengan Bro Rudili. Bro Rudi, Ya, ini dari sekian kali buat ini udah berapa konten Bro kira-kira yang pernah dibuat dari pertama kali awal? ya, ya lumayan banyak ya Bro. Cuma kebetulan karena saya itu menyadari bahwa sekarang itu marketing itu mulai bergeser ya dari marketing konvensional menjadi marketing yang digital. Di Yes. mana sekarang itu konvensional bukan kemudian kita menganggap bahwa percuma atau sia-sia, enggak, tetap tetap ada lah ya. Ada ya. Tapi dampak atau efek yang mengena ke customer itu jelas sekarang itu adalah marketing digital, marketing online ini. Maka saya kemudian ingin istilahnya tuh survive ya, survive di media sosial ini ya. Hmm. Sehingga saya terus kemudian menggaji karyawan supaya memang dia meluangkan waktu khusus untuk maintenance ya, entah itu media sosial, entah itu website saya. Contoh kalau misalnya waktu kemarin itu ya, waktu dolar itu naik tinggi dan juga minyak ya, minyak dunia itu naik tinggi, itu harga barang itu kan semena-mena bro naiknya. Dan kalau misalnya kita ndak update ya, ndak update harga di website atau di medsos kita, jelas kita kena sendiri ya di Tokopedia itu kalau misalnya ndak update, ndak sering update harga, ada orang beli ceklik gitu ya, harganya harusnya 10.000 ya, kita lupa di situ masih tertulis 8.000 ya terjadilah 8.000 ya. Kecuali kalau kita memang mau membatalkan. Tapi kalau membatalkan kan istilahnya kita sudah tidak dipercaya lagi. Kita kurang bonafit lah untuk soal kepercayaan pelanggan. Kalau ya memang bisa ya. Pak, sekarang harganya tidak segitu, Pak. Ini sudah naik, Pak. Tapi kan tertulis 8.000. Ya, orangnya bisa membantah gitu. Tapi kan tertulis 8.000. Ya berarti harusnya harganya 8.000 dong. Nah, itu kita sudah istilahnya kalau kita tetap membantah ya istilahnya bonafit kita itu akan sangat berkurang ya. Kepercayaan customer pada kita itu akan turun gitu, Bro. Buruk ya, Nah, oke bro. Kemudian akhir-akhir ini kan tentunya di marketplace itu menaikkan harga biaya adminnya nih bro. ya.
yang dulu biasa dapat free ongkir kita Ya, sudah tanggung. Dulu kena jasa cuman 2%, kayaknya sekarang naik lagi ya bro ya. ya, Itu 3% gimana bro? lebih. Ya, Kiat-kiatnya gitu bro. ya, ya. Ini tadi tidak ada yang nanya ya, bagaimana strategi untuk menerapkan harga di marketplace ya. Ya, bagaimana yang sebaiknya itu ya. Jadi sekalian aja ya. Jadi gini Bro Detsun, kalau kita di marketplace itu kan kita tidak sendirian. Toko Ya, yang seperti kita itu kan juga banyak, puluhan bahkan ratusan ya, bahkan ratusan. Contoh misalnya kita mencari tadi seperti contoh saya bilang kita mencari sarung tangan. Sarung tangan kita ketik sarung tangan. Wah, itu mulai harga dari 2.500 misalnya, 2.500 sampai yang 20.000 misalnya contoh kata gitu. Nah, kita kalau mau jual di Tokopedia atau di marketplace yang lain jadi bingung dong. Loh, aku itu dengan gambar dan tipe yang sama, sarung tangan yang sama, itu aku beli itu 10.000 ya. Nah, kok ini kok ada yang 2.500 ya. Jadi kita bingung ya. Tapi ada yang 20.000, memang ada yang 20.000. Nah, kalau saya sih biasanya bro, kalau saya boleh kasih saran dan ini eh, maksud saya ini yang saya lakukan ya. Kalau silakan kalau misalnya bro and sis yang lain untuk strategi yang lain ya silakan saja. Tetapi yang saya lakukan, saya tetap membuat harga sesuai dengan batasan normal saya. Jadi kalau misalnya ada yang 2.500 nih, sarung tangan yang sama, tipe yang sama, tetapi saya memang modalnya itu 10.000, ya maka dengan jasa fee dari marketplace dan yang macam-macam, maka saya jual 13.000 atau 14.000, misalnya seperti itu ya. Jadi bukan hmm, 20.000, tapi bukan juga 2.500 ya. Kita tidak mau kalah ya. 2.500 kita pasang 1.500 ya, misalnya contoh kata seperti itu. iya, Enggak. Tetapi kenapa pertimbangan saya seperti itu, Bro and Sis? Karena begini, banyak ya toko-toko atau mungkin perorangan yang menjual di marketplace itu kita nggak tahu barangnya itu seperti apa. Ya mungkin mereka punya foto persis plek dengan persis sama persis dengan barang yang kita jual. Tetapi kan kita nggak tahu apakah itu bekas ya atau itu rusak atau enggak. Istilahnya pernah dipakai atau tidak ya, retur atau tidak, kita kan nggak tahu sama sekali ya. Maka itu biasanya kalau saya membeli barang lewat marketplace, itu saya juga otomatis sortir ya. Jadi kalau harga yang paling murah, skip. Ya, saya skip. Kenapa? Saya nggak percaya. Karena harga mereka itu nggak masuk akal lah. Ya, masa barang segini harganya cuma segini gitu ya, nggak masuk akal. Saya pilih yang rata-rata aja. Maka itu barang yang saya jual, ya, itu adalah harga yang sewajarnya, yang normal. Ditambah dengan yang tadi Bro Getsun bilang, ya ada villa. Ya, kalau ongkir itu kan kebanyakan dibayarkan oleh marketplace itu sendiri. Atau mungkin syukur-syukur mereka juga punya voucher atau kupon free ongkir ya. Kita hanya jual barang aja. Ya, jadi yes. barang-barang yang kita jual itu diusahakan harganya itu sewajarnya sehingga kita bisa paling tidak masuk akal lah orang kalau melihat melihat barang yang kita jual itu masuk akal. Dan kemudian kalau saya boleh usul ya tadi menjawab lagi untuk Bro Vian, kalau bisa kalau kita memang berjualan di marketplace ya kita usahakan toko kita atau mungkin lapak kita itu kalau bisa yang pro, yang kalau di Tokopedia itu power merchant ya, pro ya, supaya itu juga bisa meningkatkan kepercayaan dari customer kita bahwa oh ini memang benar-benar toko resmi dan bisa dipercaya ya. Kan banyak nih ada yang akun pribadi atau toko-toko ya ceritanya abal-abal gitu ya. Ya memang kalau dengan power merchant yang pro itu kita tadi fee-nya lebih tinggi, Bro. Ya. Fee-nya kalau kita menjual itu fee-nya lebih tinggi ya. Tapi saya menganggap bahwa fee yang tinggi itu sebagai ongkos kita
sewa sewa tempat lah ya. Kan sama saja kalau kita itu buka di mall gitu ya, kita kan juga sewa tempat ya, bayar listrik dan macam-macam itu. Saya anggap bahwa fee dari mereka itu ya biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Gitu, Bro. Oke, ini masih ada satu lagi penanya nih bro. Langsung Ya, aja, apa mau di open cam atau gimana nih satu penanya lagi? Ini dari Semarang nih. Bro. yang yang mana nih, Bro? Sebentar. Di open Oh, cam ini aja. ada Yohana Ambar ini ya. Boleh nomor kontak, Ah, boleh minta nomor kontak saya ya boleh aja ya. Nanti bisa eh, minta ke panitia juga. Terus kemudian ada konten kreator sangat bervariasi stylenya. Apakah tips memilih yang sesuai dengan karakter produk kita agar lebih efektif secara waktu dan biaya? Jelas ini. Jadi konten kreator itu sekarang itu kan banyak ragamnya, Bro. Juga banyak orang yang menyediakan jasa-jasa untuk membuat konten kreator. Contoh ya, kalau Bro Ensis itu aktif di Instagram itu banyak atau di Facebook itu banyak penawaran-penawaran 300.000 ya tiap hari bikin konten. Itu jasa-jasa yang ditawarkan oleh mereka. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa belum tentu konten-konten yang mereka hasilkan itu juga sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan ya. Contoh kata kalau misalnya kita mau jualan barang ya, ya memang dia buat kontennya tiap hari ya, bahkan sehari 2 kali ya, tetapi hanya kata-kata mutiara gitu kan ya. Terus kemudian kita ya bingung loh lah. Terus kemudian menjualnya itu di mana? Maka ya memang betul konten kreator itu stylenya bervariasi dan kalau saya menyarankan bahwa kalau kita mau bertumbuh ya dalam kemampuan, paling tidak sedikit banyak kita belajarlah sedikit-sedikit ya lewat Canva apa yang kita mau jual, kita foto terus kemudian kita di Canva itu kan sudah ada template-template yang bisa kita pakai ya. Kita tinggal tambah apalah, terus kemudian yang sederhana aja ya. Itu yang jadi promosi dan itu pasti akan lebih sesuai dengan karakter produk kita daripada kita menjasakan pun nanti ya akhirnya kita ya juga ikut mendesain karena mereka tidak paham apa yang kita mau dan mereka tidak tahu ini produk ini buat apa juga ya seperti itu eh, kalau dari saya. Terus ini juga oke. ada pertanyaan ya dari Bro Denny untuk marketplace Tokopedia apakah ada tips dan trik supaya produk kita dilirik customer selain pakai cara banting harga yaitu yang tadi saya bilang paling tidak kita itu lapak kita atau toko kita itu power merchant yang pro misalnya contoh kata seperti itu ya di mana itu pasti akan kalau orang mencari itu nanti otomatis barang-barang kita itu harapannya bisa lebih di atas karena kita itu dianggap toko-toko yang resmi ya itu paling tidak yang bisa membantu ya kecuali banting harga kalau banting harga saya tidak menyarankan ya karena pertama nanti Bro Ensis juga tidak menikmati hasil apa yang Bro Ensis usahakan ya toh kalau keuntungannya hanya sedikit nanti malah kepotong biaya operasional biaya modal awal, malah nanti tidak ada sisa kan juga nanti kasihan Bro Ensis yang menjual barang dengan banting harga ini. Maka saya sarankan yaitu harganya normal-normal saja, tetapi kita aktif ya promosi dan barang-barang kita tuh selalu baru. Oh ya satu lagi daripada banding harga, saya juga memilih untuk memberikan jaminan. Ya di Tokopedia saya itu ya di barang ya tidak cuma Tokopedia ya di marketplace dan juga di website saya, selalu saya bilang bahwa saya itu menjual barang yang pasti baru dan resmi dari kalau misalnya ada mereknya ya. Kalau sepatu, kalau Bro Insist misalnya tahu Adidas ya berarti resmi merek dari Adidas dari distributor Adidas misalnya contoh kata seperti itu.
Jadi saya ada jaminan itu, bro. Daripada saya itu banting harga, nggak tahu ujungnya kayak apa, kita rugi atau enggak, kita nggak tahu. Tetapi untuk menarik ya itu, kita berikan garansi bahwa barang yang kita jual itu betul-betul asli, betul-betul baru, dan bahkan saya berani menjamin bahwa kalau misalnya barang saya itu bekas atau mungkin ada cacat produk atau apa, ganti uang kembali. Nah, itu lebih lebih bisa meningkatkan kepercayaan dari customer daripada hanya sekedar banding harga aja. Gitu Bro Tetsun dari saya. Yes. Ini memang luar biasa sekali ya bro. Daripada kita masuk ke red ocean ya bro, akhirnya Ya. berdarah-darah, cuanisasinya hilang. Ntar kita mau makan apa ya bro ya? Nah, Oke, ya. ini kayaknya ada yang mau tanya-tanya nih dari Ya, teman-teman yang lain, tapi pengennya ngomong langsung nih, nggak mau lewat chat, jadi lebih boleh. asik gitu kayaknya. Karena ngelihat orangnya kok humble banget gitu ya. Ya siapa yang mau nanya langsung nih, langsung aja di open cam, kemudian mau langsung nanya boleh loh nih. Oke, tapi kayaknya nih Bro Rudi pada malu-malu meong kayaknya. Kalau gitu ya. Oke, langsung aja. Saya sebutin nih, 3 pemenang yang mendapatkan GoPay itu adalah dari Bali. Wah, ini jauh banget loh, bro. Dari Bali, bro. Oh, ini ada satu penanya nih kayaknya, bro. oh, dengan Bro Gunawan ya. Ya, silakan Bro Gunawan. Kalau Selamat mungkin malam, ada yang menanyakan apa gitu. malam Bro Rudi. Ya, Nah, saya mau menanyakan, untuk memulai untuk jasa tadi kan penjualan listrik itu dia kan ada penjualan dan perakitan. Dan bagaimana untuk memanage kan beda tuh antara jual sama rakit untuk bagaimana untuk ngatur ke karyawannya dan bagaimana untuk jualnya. Dalam tanda arti kan itu pasti berbeda kan kalau kita rakit kita jual sama kita jual per item. Dan bagaimana untuk mengatur karyawannya untuk kan itu kan gampang di hire orang tuh orang-orang begitu kan gampang gampang orang ambil. Bagaimana untuk memprotek itu dia. oh, Terima ya. kasih. Itu aja Bro Gunawan. Ya itu terima kasih. Oke, terima kasih Bro Gunawan atas pertanyaannya. Jadi memang saya selain penjual barang, selain menjual item barang ya, saya juga menerima jasa atau pembuatan panel listrik custom. Jadi ukuran-ukuran khusus nih, yang besar-besar nih. Contoh untuk pabrik-pabrik yang mungkin baru atau pengembangan butuh panel besar setinggi orang gitu ya. Nah itu saya juga menerima pembuatan seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk membedakan? Saya tinggal hanya menambahkan jasa, Bro Gunawan. Jadi contoh kata, kalau semisal ada yang pesan panel gitu ya, panel isinya ini, ya saya kasih harga barangnya segini, ya sekian, terus kemudian di akhirnya saya tutup dengan jasa. Ya, jasa itu tergantung dari kesulitan atau mungkin dari lama pengerjaan yang harus dilakukan, ya. Sehingga nanti totalnya semua nanti akan keluar, sehingga tidak membingungkan antara nanti perakitan dan juga penjualan barang karena itu saling melengkapi kalau menurut saya. Jadi barangnya juga terjual, ya, tapi ditambah dengan jasa, ya, jasa entah itu jasa jasa perakitan atau jasa pembuatan atau jasa sebagainya lah. Nanti disesuaikan dengan produk-produk dari Bro Gunawan sendiri yang mungkin bergerak di bidang jasa atau apa gitu ya, bisa ditambahkan sehingga nanti total semuanya itu bisa bisa saling melengkapi ya, bukan terus kemudian jadi bingung harus bagaimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk karyawan, bagaimana supaya tidak dibajak ya, bajak dengan orang atau mungkin perusahaan yang lain gitu ya. Yang pertama itu, nah ini luar biasanya nanti Bro Gunawan sudah ikut SSKBL belum? Sudah Pak. Nah, sudah. Pasti kan juga mendapatkan materi tentang growing apa care ya,
peduli, ya. Nah, itu kedekatan kita dengan karyawan kita itu menentukan. Kuncinya itu di kedekatan kita dengan karyawan itu sendiri. Maka ketika Guru Gunawan itu bisa menjalin hubungan yang dekat, persaudaraan, bukan hanya sekedar atasan atau bawahan, sehingga hanya main perintah gitu ya. Nanti Guru Gunawan akan merasakan sendiri perubahan dari karyawan-karyawan Guru Gunawan itu bisa semakin setia, bisa semakin apa ya, memberikan yang terbaik untuk usaha kita ya. Karena mereka itu selain salary, selain gaji ya, perhatian juga diberikan dan juga kira-kira mereka juga mau didengarkan juga. Nah, itu sangat-sangat bisa membuat karyawan kita itu lebih setia ya. Oke, Gitu. Gitu Bro Gunawan mungkin menjawab atau mungkin ada yang kurang ya. cukup ya. Oke, thank you banget nih buat semua penanya-penanya. Untuk selanjutnya, kayaknya ada pengumuman nih bro dari panitia bro. Ya. Oke, untuk pengumumannya bisa dibantu dong slide-nya. Yes, ini SSKBL yang keempat, tanggal 4 Maret sampai dengan 1 April ya. Buat yang mau ikut, ada promo nih 750.000 saja. Nanti kontaknya bisa dilihat di kolom chat. Kemudian buat 3 penanya yang lagi berbahagia ini, Bro Fian, kemudian dari Bali, ya, Bro Denny, kemudian Bro Fian, Bro Denny, dan yang terakhir Bro siapa nih? Bro Eni, sis Eni, ya, yang ini. Ini langsung aja chat ke kolom chat dan kemudian nanti akan di follow up dengan teman-teman di panitia ya. Oke. Oke, gitu semuanya. Thank you banget nih, Bro. Oh ya, ada pengumuman lagi satu nih buat yang pengen ngisi SPT di tahun 2023. Nah, Bro Rusdiono nanti tanggal 15 akan memberikan pencerahan buat kita. Tanggal 15 Maret, jangan lupa nih join lagi di Biskom Nasional edisi bulan Maret untuk bagaimana kiat-kiat mengisi SPT pajak tahun 2023 yang dilaksanakan pada 31 Maret 2023. Oke, thank you banget Bro Rudi buat sharingnya, buat masukan-masukannya. Sebagai penutup, saya minta Bro Rudi untuk menutup dalam doa. Silakan Bro Rudi. Oke, Bro Ensis, sungguh luar biasa malam hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh belajar bersama. Semoga acara ini bisa terus menginspirasi kita ya, sehingga kita itu bisa lebih bertumbuh dan berkembang, sehingga usaha kita bisa lebih diberkati oleh Tuhan karena kita juga bertumbuh. Untuk itu, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan tutup dengan doa dan saya akan memimpin doa secara Katolik. Kita siapkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur sebab pada malam hari ini Engkau izinkan kami semua berkumpul lewat Zoom ini sehingga kami boleh saling berbagi, juga saling belajar, sehingga sungguh menambah wawasan kami semua. Dan kami berharap bahwa dengan acara ini Engkau membuka hati kami, Engkau buka pikiran kami, sehingga menumbuhkan ide-ide baru, inspirasi-inspirasi baru lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami, Engkau mampukan sendiri untuk lebih berkarya pada usaha yang telah Kau percayakan kepada kami masing-masing. Ya Bapa, kami mau serahkan seluruh usaha kami, seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, dan bekerjalah karena kami ini semua adalah hamba-Mu. Dan pada akhirnya Bapa, semua ini kami serahkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebagai penutupnya, lagu penutup Siap. kita dengarkan dari Klasi. Thank you banget Bro Rudi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sungguh Yesus kita memang mulia, sungguh kita memang Yesus kita megah luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah kemegahan bagi kami, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Halo bro, udah keluar belum nih? Oke, ini sudah boleh izin live atau mungkin terima kasih kembali Pak Awan. Mau ngobrol sedikit apa? Pak Wan, Bro, Sis Loren, Pak Egi udah live ya kayaknya. Bro Michael, Bro Andi, atau kita mau meet the next? Cukup kali ya? Oke, ya sudah kalau gitu. Profesiat semuanya, congratulations, terima kasih partisipasi dan dukungannya. Thank you, Ter- see you. Ya, terima